Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan SPSS untuk sedikit melakukan simulasi ya beberapa jenis analisis sederhana untuk analisis univariabel dan bivariabel ya, baik apakah analisis ini sifatnya tabel ataupun grafik. Kita akan menggunakan dua menu pada kesempatan kali ini ya. Nanti yang pertama yang akan kita gunakan yaitu menu Analyze Deskriptif ya, yaitu frekuensi, deskriptif, dan cross-tab. Dari menu tiga menu ini ya, Analyze, frekuensi, deskriptif, dan cross-tab, saya akan sampaikan dulu yaitu untuk menu frekuensi. Menu frekuensi ini bisa digunakan untuk semua jenis skala data ya. Apakah skala datanya nominal, ordinal, ataukah data numerik gitu ya, bisa digunakan pada menu frekuensi ya. Menu frekuensi memiliki kegunaan utamanya yaitu sesuai namanya, frekuensi. Frekuensi itu adalah menghitung atau counting ya. Menu frekuensi ini gunanya adalah untuk menghitung atau counting. Meskipun pada opsinya nanti menu frekuensi itu bisa digunakan untuk mencari indikator tendensi sentral ya, seperti rata-rata ya, median, modus, kemudian persentil, kuartil, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kegunaan utama dari frekuensi ini adalah untuk menghitung. Menu deskriptif ya, menu deskriptif ini terutama sekali lagi digunakan untuk variabel yang numerik ya, jadi yang skalanya interval rasio. Nah itu boleh atau bisa digunakan juga di deskriptif meskipun indikatornya tidak sebanyak di frekuensi ya, di option, pilihan optionnya itu tidak sebanyak yang ada di frekuensi ya. Tetapi deskriptif ini diutamakan untuk variabel-variabel yang skalanya adalah numerik ya, karena ketika variabelnya itu dimasukkan ke deskriptif, nanti yang indikator yang dikeluarkan itu adalah indikator tendensi sentralnya. Nah selanjutnya menu ketiga yang akan kita dibahas ya, dan gunakan di pembahasan kali ini cross-tab ya. Cross-tab ini sesuai namanya ya, tabulasi silang. Jadi diutamakan untuk variabel-variabel yang sifatnya adalah kategorik ya, baik nominal ataupun ordinal. Oke, langsung saja kita coba untuk frekuensi gitu ya. Nah, kita akan mencoba ya variabel misalnya seperti status ya. Kita pindahkan ke kanan ya dengan mengklik tombol yang ada di tengah ini ya, di status ya. Oh ya, mungkin lupa saya sampaikan ya, untuk datasetnya yang digunakan adalah data 01 ya, data 01. Nah, kita bisa kembali ke sini ya, kita bisa hanya menggunakan satu atau kita bisa beberapa variabel sekaligus ya, untuk kita masukkan ke variabel. Misalnya kita masukkan juga misalnya jenis kelamin misalnya ya. Atau kita tambahi sekalian untuk geografi ya. Atau provinsi misalnya. Jika kita ingin membuang variabel salah satu gitu ya, nah ini kita bisa pilih variabelnya mana yang mau dikeluarkan dari analisis, kemudian kita klik tombol yang ada di tengah ya, kita keluarkan ke arah kiri ya, kita klik aja. Nah seperti ini ya. Provinsinya mau saya keluarkan juga misalnya ya. Kemudian ada statistik ya. Nah ini tadi saya bilang ya bahwa untuk menu statistik itu juga bisa digunakan untuk mencari tendensi sentral. Hanya saja untuk saat ini tidak kita gunakan karena apa? Karena variabel status dan jenis kelamin ini adalah variabel skala nominal, sehingga kita tidak perlu atau tidak bisa menghitung nilai min, median, dan yang lain sebagainya. Nah yang bisa kita hitung hanya apa? Mungkin modusnya, nilai yang paling banyak. Ini bisa ya. Nah, misalnya kita klik continue ya, kemudian kita klik OK. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk status ya,
bisa kita lihat non-smoker ada sekian orang, mantan perokok ada sekian orang gitu ya. Kemudian dari smoker ada sekian orang ya. Kemudian jenis kelamin pria wanita ada sekian orang ya. Ini ya dari dua output ini ya bisa kita lihat bahwa ini sebetulnya adalah analisisnya adalah analisis univariat ya, karena meskipun kita masukkan dua, tetapi sesungguhnya ya status dan jenis kelamin ini sebetulnya dihitung tersendiri, terpisah ya, satu-satu ya. Jadi status dianalisis sendiri, ya, jenis kelamin dianalisis sendiri. Nah, ini termasuk tergolong atau analisis univariat. Apakah frekuensi bisa digunakan untuk bivariat atau yang lain gitu ya? Tentu saja tidak bisa, karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa frekuensi itu gunanya adalah untuk menghitung atau mengcounting saja. Nah, dari output bisa kita rapikan, bisa kita tutup seperti ini agar tampilannya lebih rapi. Atau bisa juga kita rename gitu ya. Misalnya ini adalah frekuensi status ya, status dan seks ya. Nah, seperti ini ya. Kita buka ya. Ya. Atau ada bagian-bagian yang mau kita hapus misalnya, nah ini juga bisa ya. Oh misalnya seksnya tidak mau saya gunakan, nah, maka dari tombol dari preview kiri ya, pin kiri, mana yang mau dihapus ya, tinggal kita klik, kemudian kita tekan tombol delete atau del ya. Nah, ini akan hilang. Kalau kita ingin membersihkan output juga bisa, kita pilih paling atas output dan kemudian kita hapus semua del seperti ini juga bisa ya. Kalau kita ingin mengeluarkan hasilnya lagi, kita bisa pilih ya, analyze, descriptive statistic frekuensi ya, tadi sudah ya, menghapusnya misalnya tidak usah, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul kembali ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke menu deskriptif, statistik, kemudian menu deskriptif. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa menu deskriptif ini terutama digunakan pada variabel-variabel yang skalanya adalah skala numerik murni ya, jadi yang interval rasio. Nah, sehingga untuk simulasi kita gunakan misalnya kita harus cari variabel yang numerik, yaitu variabel usia ya, yang X1 ya. Kemudian ada lagi yang numerik itu misalnya seperti kita cari how many cigarettes ya, how many cigarettes ya, jadi berapa banyak rokok yang dikonsumsi, ini juga numerik ya. Nah, kemudian dari option kita bisa lihat ya, ada beberapa indikator ya yang dimunculkan, meskipun indikatornya sebetulnya lebih lengkap yang ada di statistik yang di frekuensi tadi ya. Kita bisa pilih misalnya dari dua indikator ini, kita bisa pilih rata-ratanya, kita bisa pilih standar deviasi misalnya, kita bisa pilih range ya, selisih antara minimum dan maksimum ya. Minimum maksimumnya bisa kita munculkan juga misalnya ya. Sudah, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini bisa kelihatan ya, untuk usia ya rentangnya adalah 9 ya, karena nilai minimumnya 15 dan maksimumnya 24 ya. Kemudian berapa banyak rokok ya yang dikonsumsi, karena ada 2288 yang menjawab ya, rentangnya antara 99 sampai minimum 0 ya. Rata-rata rokok yang dikonsumsi adalah 6,52 ya. Nah, ini adalah untuk menu analisis untuk yang dari deskriptif statistik deskriptif. Nah, selanjutnya kita akan coba menu cross tab ya. Analyze, deskriptif statistik, cross tab ya. Nah, menu tabulasi silang ketika kita membuat tabel itu tentu ada yang menjadi baris ya, ada yang menjadi kolom ya. Misalnya yang menjadi kolom adalah status ya.
Kemudian yang menjadi barisnya siapa? Yang menjadi barisnya misalnya adalah ya, yang menjadi baris itu misalnya adalah geografi. Mohon maaf, misalnya provinsi. Ya, kita ingin melihat status perokok dari masing-masing provinsi. Ya. Kita juga bisa sekaligus membuat ya tabel, misalnya kita tabelkan dengan bukan hanya provinsi tapi juga misalnya dengan jenis kelamin ya. Atau dengan geografi ya, desa kota misalnya ya. Atau misalnya cukup misalnya dengan provinsi dan geografi saja jenis kelaminnya nanti misalnya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian untuk statistik kita belum perlu ya, karena ini kita berlatih untuk analisis deskriptif ya. Kemudian untuk sel, nah sel ini kita bisa munculkan. Observe itu adalah nilai frekuensi absolutnya ya. Kemudian kita juga bisa munculkan persentasenya. Apakah persentasenya itu baris ya, kalau baris ini berarti 100%-nya ke kanan ya, ataukah kolom ya, kolom itu berarti 100%-nya itu adalah ke bawah ya, sesuai kolom, atau total persentase ya. Artinya apa? Bahwa persentase itu akan dihitung dari masing-masing sel ya, dibagi dengan total baris dan kolom ya. Nah, silahkan dipilih yang mana ya. Tapi untuk sementara misalnya kita lihat saja bahwa karena status ini ada di kolom ya, misalnya untuk persentase kita buat misalnya kolom misalnya ya. Kemudian kita klik continue, jangan lupa kita klik continue ya. Nah jika sudah kita klik OK. Nah seperti ini. Jadi ada dua output utama yang dikeluarkan, yaitu provinsi ya dengan status ya, dan geografi ya dengan status. Nah, analisis yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah sudah bisa dikatakan analisis bivariabel. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan dua variabel sekaligus dalam analisis. Analisis pertama yaitu menggunakan variabel provinsi dan variabel status. Sedangkan pada analisis kedua, output yang kedua ini adalah menggunakan variabel geografi dan status merokok. Ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat pada provinsi, misalnya kita bisa lihat dari masing-masing provinsi, Riau, ya, Sumatera Selatan, ya, Lampung dan seterusnya, berdasarkan status pokoknya ya. Nah tadi kita atur bahwa barisnya itu persentasenya itu adalah kolom, sehingga bisa kita lihat pada masing-masing kolom ya 100% itu adalah ke bawah, ke masing-masing kolom status ya. Nah misalnya dari non-smoker bisa kita cari persentase mana yang tertinggi, ternyata persentase bukan perokok tertinggi berada di Jawa Barat ya. Kemudian ada di Jawa Tengah gitu ya. Ya. Kemudian ada di Jawa Timur ya. Jadi 3 provinsi ya. Ini kalau dengar dari mereka yang bukan perokok misalnya ya. Nah kemudian pada geografi ini juga ya, ini geografi ada dua ya, desa dan kota ya. Desa itu adalah rural, kota itu adalah urban gitu ya, kemudian berdasarkan statusnya ya. Nah ini adalah analisis bivariabel ya. Nah selanjutnya kita juga bisa menggunakan ya analisis yang lain, misalnya seperti ini. Kita akan melakukan analisis ya
status ya itu dengan jenis kelamin misalnya ya, bivariat ya. Tetapi kemudian kita tambahkan dimensi ketiga ya. Dimensi ketiganya misalnya adalah geografi ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat nanti bentuk tabelnya seperti apa gitu ya. Selnya kita tidak usah menggunakan persentase, misalnya cukup observe-nya saja dulu ya. Nah, coba kita klik OK. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 variabel yang terlibat ya. Ada status, kemudian ada jenis kelamin ya. Tetapi di masing-masing jenis kelamin ini juga dia analisis juga yaitu dari masing-masing geografi ya. Kota dan desa. Nah, kita sudah menggunakan 3 variabel ya, untuk membuat tabel seperti ini. Nah, apakah kemudian analisis ini kemudian disebut bivariabel atau multivariabel kalau seperti ini? Ya. Nah, ketika kita menggunakan 3 variabel dalam membuat tabel, ya, kita kemudian tidak serta-merta mengatakan bahwa ini multivariabel ya, karena analisisnya dengan 3 variabel. Ya. Tetapi sesungguhnya analisis tabelnya tetap 2 variabel karena apa? Baris dan kolom. Nah, meskipun ada variabel ketiga yang berada di baris. Ya. Nah, untuk analisis seperti ini kita lebih sering mengatakan bahwa ini adalah tabel dengan multidimensi. Ya. Kenapa? Karena ada dimensi ketiga yang berasal dari variabel geografi tadi. Nah, artinya apa? Kita juga bisa menggunakan variabel-variabel lain untuk dimasukkan ke dalam layer sini. Ya. Misalnya yang tadi geografi ya, sudah ada jenis kelamin ya. Misalnya kita ambil sekarang layernya adalah layer berdasarkan status sosial ekonomi misalnya. Nah, seperti ini. Dan jika sudah, kita klik OK untuk kita lihat outputnya akan menjadi seperti apa. Ya. Nah, tentu saja outputnya kemudian akan menjadi semakin banyak. Ya. Jadi yang pertama adalah jenis kelamin dan status merokok ya berdasarkan geografi desa kota. Yang kedua adalah jenis kelamin berdasarkan status merokok berdasarkan tingkat status ekonomi keluarga. Demikian untuk pengenalan menu analyze frekuensi, deskriptif, dan cross tab. Ketemu lagi pada pengenalan menu grafik. Terima kasih atas perhatiannya.